Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Keseimbangan Pasar. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Hani Umi Khulasoh, NPM 014, Fitriana Lestari, NPM 056, Silviana Sulistiani, NPM 068, dan Wahyu Suci Arumsari, NPM 095. Pengertian keseimbangan pasar. Produksi dan pertukaran akan terjadi apabila ada tingkat tertentu kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Tingkat harga tertentu tersebut dikenal sebagai harga keseimbangan, sedangkan kuantitas permintaan akan bertemu dengan kuantitas penawaran yang sesuai dengan harga tersebut disebut dengan kuantitas keseimbangan. Keseimbangan kuantitas terjadi apabila pada harga keseimbangan jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Atau dengan perkataan lain, harga keseimbangan akan diperoleh pada saat kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Keseimbangan adalah suatu titik kondisi di mana variabel yang ada di dalam model cenderung tidak berubah. Oleh karena itu, keseimbangan menunjukkan suatu titik kondisi yang statis. Apabila ada variabel yang berubah, tidak lagi cenderung tetap, maka keseimbangan tidak akan terjadi. Kondisi di mana keseimbangan tidak dipenuhi di situ terjadi apa yang disebut dengan ketidakseimbangan atau disequilibrium. Misalnya apabila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka tidak terjadi baik keseimbangan harga maupun keseimbangan kuantitas. Disequilibrium sifatnya dinamis atau menunjukkan adanya perubahan. Lalu, kapankah keseimbangan itu tidak tercapai? Yaitu yang pertama apabila salah satu atau kedua variabel tidak berubah. Yang kedua yaitu apabila terjadi perubahan asumsi, baik pada sisi permintaan atau pada sisi penawaran atau pada kedua-keduanya. Misalnya apabila harga turun, konsumen mampu membeli lebih banyak sedangkan penawarannya tetap. Yang kemudian yang ketiga yaitu apabila pendapatan naik dan harganya tetap, konsumen akan meningkatkan permintaan sedangkan penawarannya tetap. Lanjut yaitu perubahan keseimbangan pasar. Di sini ada dua pengaruh. Yang pertama yaitu pengaruh peningkatan permintaan terhadap harga dan kuantitas keseimbangan, yaitu apabila misalnya pendapatan konsumen meningkat sehingga pada harga yang sama dapat dibeli jumlah yang lebih besar. Akibatnya kurva permintaan bergeser ke kanan sedangkan kurva penawaran tetap tidak bergeser. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh dari peningkatan penawaran terhadap harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Selanjutnya yaitu tentang perubahan penawaran dan permintaan secara bersama-sama. Yang pertama yaitu penawaran bertambah dan permintaan berkurang. Kalau penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan, harga keseimbangan akan turun, sedangkan kuantitas keseimbangan akan naik. Sementara kalau permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke arah kiri, akibatnya harga dan kuantitas keseimbangan keduanya akan turun juga. Kemudian untuk yang kedua yaitu permintaan dan penawaran berkurang atau bertambah. Ada kemungkinan yang terjadi perubahan penawaran dan permintaan dengan arah yang sama. Misalnya karena penemuan teknologi baru, biaya produksi VCD turun sehingga produksi VCD meningkat. Sementara dengan membaiknya situasi perekonomian, pendapatan masyarakat bertambah dan jumlah pembeli VCD juga meningkat sehingga kurva permintaan juga bergeser ke arah kanan. Kemudian untuk kombinasi harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebagai akibat pergeseran penawaran dan permintaan, yaitu dengan memperhatikan perubahan yang terjadi pada permintaan dan penawaran yang mengakibatkan perubahan pada harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Dapat diketahui bahwa terdapat 8 kombinasi kemungkinan perubahan permintaan dan atau penawaran yang mengakibatkan perubahan terhadap harga dan kuantitas keseimbangan. Bisa dilihat dari tabel tersebut, yaitu ada beberapa perubahan antara perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan antara kuantitas dan harga. Misalnya yang pertama yaitu apabila permintaannya itu meningkat sedangkan penawarannya tidak berubah, maka kuantitas dari keseimbangan itu akan bertambah sedangkan harga keseimbangan itu akan naik.
Kemudian yang kedua yaitu apabila permintaan berkurang sedangkan penawarnya tidak berubah, maka kuantitasnya akan berkurang dan harganya akan turun. Kemudian yang ketiga yaitu jika perubahan permintaan tidak berubah sedangkan penawarannya meningkat, maka keseimbangan kuantitasnya itu akan bertambah sedangkan keseimbangan harganya akan turun. Kemudian yang keempat yaitu apabila perubahan permintaan tidak berubah sedangkan perubahan penawarnya akan berkurang, maka kuantitasnya akan berkurang sedangkan harganya akan naik. Kemudian yang kelima yaitu perubahan permintaan meningkat sedangkan penawarnya juga meningkat, sama-sama meningkat, maka kuantitasnya itu akan bertambah sedangkan harganya itu tidak pasti. Kemudian yang keenam yaitu apabila perubahan permintaan dan penawarannya itu berkurang, kemudian itu akan berpengaruh kepada keseimbangan kuantitasnya juga akan berkurang, akan tetapi untuk keseimbangan harganya itu tidak pasti. Kemudian untuk perubahan permintaan yang ketujuh itu meningkat, kemudian penawarnya itu berkurang, maka keseimbangan kuantitasnya itu tidak pasti, sedangkan keseimbangan harganya itu akan naik. Kemudian yang kedelapan yaitu perubahan permintaan itu berkurang dan penawarnya itu meningkat, maka keseimbangan kuantitas itu tidak pasti dan keseimbangan harganya itu turun. Itulah 8 kombinasi dari perubahan dan keseimbangan. Untuk slide selanjutnya dan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Pengaturan harga. Pengaturan harga merupakan campur tangan pemerintah untuk memaksa terjadinya harga tertentu. Ada dua jenis pengaturan harga. Yang pertama, harga tertinggi ditetapkan biasanya untuk barang kebutuhan pokok, misalnya minyak, beras, gula, dan sebagainya. Dua, harga terendah ditetapkan untuk upah yang merupakan sumber utama pendapatan sebagian besar masyarakat. Latihan soal. Pengaruh peningkatan permintaan terhadap harga dan kuantitas keseimbangan. Apabila misalnya pendapatan konsumen meningkat sehingga pada harga yang sama dapat dibeli jumlah yang lebih besar, akibatnya kurva permintaan bergeser ke kanan sedangkan penawaran tetap tidak bergeser. Dari grafik di samping, keseimbangan pasar semula dari P0 dan Q0. Karena permintaan bertambah, ya ditunjukkan oleh pergeseran D0 ke D1, akibatnya pada harga P0 terjadi ekses permintaan. Q-D1 lebih besar dari Qs. Q2 lebih besar dari Q0. Keadaan ini akan mendorong harga naik. Keseimbangan harga yang baru di pasar adalah P1. Dengan harga yang lebih tinggi akan mendorong penjual memproduksi lebih banyak. Kuantitas keseimbangan yang baru di pasar meningkat dari Q0 menjadi Q1. Secara matematis, kondisi di slide sebelumnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Qd sama dengan 500 min 5P. Qs sama dengan 50 plus 4P. Harga dan kuantitas keseimbangan pasar terjadi pada saat P 50 dan Q 250. Apabila kemudian terjadi perubahan permintaan menjadi Qd sama dengan 1400 dikurangi 5P, keseimbangan yang baru di pasar yaitu Qd sama dengan Qs, 1400 kurang 5P sama dengan 50 plus 4P. 9P sama dengan 1350. P sama dengan 150, yaitu harga keseimbangan yang baru. Qd sama dengan 1400 dikurangi 5 kali 150 sama dengan 1400 dikurangi 750 sama dengan 650. Qs sama dengan 50 ditambah 4 kali 150 sama dengan 50 ditambah 600 sama dengan 650. Q sama dengan 650. Kuantitas keseimbangan yang baru di pasar. Masalah kontekstual. Detik News Jakarta. Bagi perekonomian nasional saat ini, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap jalannya roda ekonomi. Salah satu dampaknya dengan terciptanya ketidakseimbangan jual beli yang mengakibatkan adanya kegagalan pasar. Ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa adanya penurunan daya beli masyarakat dalam konsumsi rumah tangga selama kuartal 1 dan 2. Dengan adanya penurunan daya beli masyarakat dapat menimbulkan perekonomian nasional yang semakin terpuruk karena tidak berjalannya perputaran roda ekonomi nasional secara efektif. Akibatnya,
perekonomian nasional terancam memasuki jurang resesi seperti negara-negara lain yang telah lebih dulu mengalaminya. Penentuan Indonesia memasuki jurang resesi tergantung pada hasil pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 3. Jika pada kuartal 2 masih mengalami kontraksi ke arah pertumbuhan negatif, maka sudah dipastikan Indonesia akan memasuki jurang resesi. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian nasional dengan adanya pemberian insentif fiskal dan non-fiskal. Upaya lain pun dengan membentuk kelompok untuk pemulihan ekonomi nasional untuk membangkitkan perekonomian nasional. Nyatanya sampai saat ini berbagai upaya telah dilakukan, namun masih belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung bergerak lambat dapat disebabkan karena adanya kegagalan pasar, dengan salah satu penyebabnya bisa terjadi karena adanya informasi asimetris. Pada awal pandemi COVID-19 memasuki Indonesia, masyarakat dihebohkan dengan adanya respon yang berlebihan dari kalangan tertentu, sehingga menimbulkan panik buying. Dan terdapat oknum yang sengaja menimbun persediaan seperti masker. Hal ini membuat keseimbangan pasar menjadi terganggu, yang mengakibatkan terjadinya undersupply dan kelangkaan barang pada pasar penjualan. Informasi asimetris ini juga memberikan dampak yang buruk pada waktu itu, seperti adanya adverse selection yang terbukti ada sejumlah oknum yang menjual masker dengan bahan masker bekas yang didaur ulang sehingga dapat membahayakan para penggunanya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan untuk pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.